Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Ade Setiawan, NIS 032, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 1 atau 129 Kabupaten Cilacap tahun 2021. Selama 30 hari, saya telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. Untuk itu, saya mohon izin untuk memaparkan hasil kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS dalam NKRI untuk laporan saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Kelengkapan Berkas SPPD melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur atau SOP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagai berikut. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bertugas untuk melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Cilacap, yaitu Cilacap semakin sejahtera secara merata. Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap selaras dengan misi kedua pembangunan daerah Kabupaten Cilacap, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean government. Nilai organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yaitu berprinsip, beriman, profesional, integritas, semangat, inovatif, dan peka. Kegiatan aktualisasi terbagi menjadi 5 kegiatan, yaitu 1. Melakukan persiapan pembuatan SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD. 2. Menyusun SOP SPPD. 3. Menyusun checklist kelengkapan berkas SPPD. 4. Melakukan sosialisasi SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD. 5. Evaluasi dan pelaporan. Kegiatan 1. Melakukan persiapan pembuatan SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tentang ide dan gagasan. Saya berkonsultasi dan menyampaikan gagasan dengan sikap sopan, hormat dan santun sebagai cerminan etika luhur. Saya menyampaikan konsep dan gagasan kepada mentor secara terbuka dan transparan. Saya menyampaikan gagasan dalam rangka menghasilkan output yang berorientasi pada mutu. Berkoordinasi dengan mentor dengan melakukan konsultasi terkait dengan agenda 3 Hall of Government. Tahapan kegiatan yang kedua adalah mencari literatur untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk dijadikan pedoman dan referensi. Saya mengumpulkan data dan bahan informasi dari sumber yang jelas. Saya melaksanakan kegiatan pengumpulan data dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Saya melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.
Mencari literatur dan referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Kegiatan 2. Menyusun SOP SPPD. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian tentang penyusunan SOP SPPD. Saya berkonsultasi dengan menghargai komunikasi dan kerjasama. Saya berkonsultasi dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Berkoordinasi dengan mentor dengan melakukan konsultasi terkait dengan agenda 3 Whole of Government. Tahap kegiatan yang kedua adalah pembuatan draft SOP SPPD. Saya membuat draft SOP SPPD dengan penuh tanggung jawab. Saya membuat draft SOP SPPD dengan kualitas mutu yang baik. Saya membuat draft SOP SPPD dengan disiplin sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Membuat draft SOP SPPD sesuai aturan yang berlaku terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Tahapan kegiatan berikutnya adalah perbaikan draft dan pengesahan SOP SPPD. Saya melakukan perbaikan draft SOP SPPD dengan cermat dan disiplin. Saya melakukan perbaikan draft SOP SPPD sesuai arahan dan mengutamakan kualitas mutu hasil. Saya menerima pengesahan SOP SPPD dari Kepala Dinas dan akan menjalankan tugas berikutnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Perbaikan untuk memperoleh hasil terbaik terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Kegiatan 3. Menyusun checklist kelengkapan berkas SPPD. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian tentang penyusunan checklist kelengkapan berkas SPPD. Saya berdiskusi dan berkonsultasi dengan atasan sebagai bentuk nilai-nilai kepemimpinan. Saya mengucap salam sebelum berkonsultasi dengan mentor sebagai bentuk nilai religius. Berkoordinasi dengan melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan agenda 3 Whole of Government. Tahapan kegiatan berikutnya adalah membuat draft checklist kelengkapan berkas SPPD. Saya membuat draft checklist kelengkapan berkas SPPD dengan sumber dari internet dengan penuh teliti, cermat, dan disiplin. Saya membuat draft checklist kelengkapan berkas SPPD dengan orientasi kualitas mutu hasil yang baik. Saya membuat draft checklist kelengkapan berkas SPPD dengan penuh semangat sebagai bentuk nilai bekerja keras. Membuat draft checklist kelengkapan berkas SPPD sesuai aturan yang berlaku terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang ketiga adalah perbaikan draft dan pengesahan checklist kelengkapan berkas SPPD. Saya melakukan perbaikan draft checklist kelengkapan berkas SPPD dengan penuh semangat dan etos kerja yang tinggi. Saya melakukan perbaikan draft checklist kelengkapan berkas SPPD sesuai dengan arahan dan berorientasi kualitas mutu hasil. Saya menerima pengesahan checklist kelengkapan berkas SPPD dan akan menjalankan tugas berikutnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan checklist mempermudah pekerjaan agar tertib, teratur, efektif, dan efisien terkait dengan agenda 3 pelayanan publik. Kegiatan 4. Melakukan sosialisasi SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian tentang rencana sosialisasi SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD. Saya menerapkan prinsip saling menghormati dalam proses diskusi dan konsultasi dengan mentor. Saya melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor dengan bermusyawarah. Saya melakukan konsultasi sebagai bentuk konsistensi komunikasi dan kerjasama yang baik dengan atasan. Berkoordinasi dengan mentor dengan melakukan konsultasi terkait dengan agenda 3 Whole of Government. Kegiatan tahap kedua adalah menyiapkan bahan materi untuk kegiatan sosialisasi SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD.
Saya mempersiapkan materi bahan presentasi sosialisasi dengan disiplin sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Saya mempersiapkan materi bahan sosialisasi sesuai arahan atasan dengan orientasi mutu hasil yang terbaik. Saya mempersiapkan materi bahan presentasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Mempersiapkan bahan dan materi agar memperoleh hasil yang terbaik terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Tahap kegiatan berikutnya adalah sosialisasi SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD kepada rekan kerja. Saya menyiapkan undangan sosialisasi dan mengadakan sosialisasi secara virtual agar lebih efisien, menghindari kerumunan, dan mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Saya mengucapkan salam sebelum dan setelah melakukan sosialisasi sebagai bentuk pengamalan ajaran religius. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan sosialisasi sebagai bentuk perwujudan rasa cinta tanah air. Saya melakukan sosialisasi dengan sopan dan santun sebagai upaya memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Menyampaikan ide dan gagasan secara terbuka dan transparan terkait agenda 3, pelayanan publik. Kegiatan 5. Evaluasi dan pelaporan. Untuk melakukan evaluasi kegiatan, saya mengaplikasikan SOP SPPD dan checklist kelengkapan berkas SPPD kepada pegawai pelaksana perjalanan dinas dan petugas perjalanan dinas. Pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas dapat mengetahui alur SPPD yang benar melalui SOP yang telah disusun. Checklist dipergunakan sebagai alat kontrol agar tidak ada berkas kelengkapan SPPD yang terlewat. Selanjutnya, berkas SPPD yang telah lengkap diserahkan kepada petugas perjalanan dinas untuk kemudian dilakukan verifikasi dan diproses lebih lanjut. Berdasarkan pengaplikasian kegiatan, saya melakukan evaluasi. Saya melakukan evaluasi kegiatan dengan semangat dan disiplin sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Saya melakukan evaluasi kegiatan sesuai arahan mentor dengan orientasi kualitas mutu hasil. Saya melaksanakan evaluasi kegiatan dengan giat dan penuh etos kerja. Membuat laporan dengan penuh semangat untuk memperoleh hasil terbaik terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Tahap kegiatan berikutnya adalah pembuatan laporan kegiatan. Saya membuat laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Saya bekerja keras untuk menyelesaikan laporan kegiatan tepat waktu. Saya membuat laporan kegiatan dengan berorientasi pada mutu hasil yang terbaik. Membuat laporan dengan penuh semangat untuk memperoleh hasil terbaik terkait dengan agenda 3 manajemen ASN. Terima kasih Mas Ade untuk pembuatan SOP SPPD dan form checklist kelengkapan berkas SPPD-nya. Dengan adanya form checklist ini sangat membantu saya dalam proses pengumpulan berkas perjalanan dinas. Saat ini kelengkapan berkas perjalanan dinas dapat terkontrol dengan baik. Kekurangan data dapat terminimalisir, pembayaran langsung perjalanan dinas menjadi lebih cepat, serta proses pelaporan SPC perjalanan dinas menjadi lebih tertib dan tepat waktu. Sehat dan sukses selalu untuk Mas Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Wiwin Tristiawati, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, selaku mentor dari Saudara Ade Setiawan. Saya menilai bahwa Saudara Ade Setiawan mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dengan baik. Selain itu, hasil kegiatan aktualisasi dan habituasi Saudara Ade Setiawan, yaitu optimalisasi pengelolaan
kelengkapan berkas SPPD melalui penyusunan standar operasional prosedur mampu memberikan perubahan bagi tertib administrasi, kecepatan pembayaran langsung perjalanan dinas, dan kelancaran proses pelaporan SPD perjalanan dinas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.